Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarino selaku Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten dan Kota Bekasi akan menyampaikan dari generasi ke generasi sejarah logam Bekasi dimulai dengan periode pertama, yaitu dengan Ketua Umumnya Bapak Haji Yadun Mufid. Nah, saya akan menggambarkan sedikit dari awal tadi yang di bawah kepemimpinan Haji Yadun Mufid, yaitu di periode 1999 sampai 2001. Sempat terjadi perebutan begitu lahir, kita memisahkan diri dari LEM SPSI, lahirnya Serikat Pekerja Metal Indonesia, belum FSPMI tapi masih FPMI. Nah, kita sempat melakukan perebutan kantor sekretariat DPC SPSI. Sempat juga ada yang terjadi keributan antara kita dengan teman-teman SPSI. Nah, di momen itulah kita mampu sendiri, sehingga kita waktu itu keluar dari sekretariat SPSI, kita menyewa gedung untuk khususnya FSPMI di Kabupaten dan Kota Bekasi. Itu dalam periode pertama di bawah kepemimpinan Bapak Haji Yadun Mufid. Nah, selanjutnya di periode kedua selanjutnya adalah di bawah kepemimpinan Bapak Taufik Hidayat. Di periode ini penambahan PUK juga sudah mulai terlihat lumayan banyak, kurang lebih menjadi 20-an PUK. Dan yang ketiga itu di bawah kepemimpinan Bapak Ponidi. Nah, di bawah Ponidi inilah juga terjadi perekrutan anggota semakin bertambah juga, yang tadinya 20 menjadi 30-an PUK. Nah, dilanjut di bawah kepemimpinan Bapak Masrul Jambak, yaitu yang dimulai dari tahun 2010. Beliau juga 2 periode menjabat sampai 2019. Nah, di bawah kepemimpinan Bapak Masrul Jambak inilah kita Logam Bekasi pada itu lagi booming-boomingnya, kita FSPMI dan pergerakan buruh, khususnya pergerakan buruh di Indonesia, bahkan bukan hanya untuk wilayah Bekasi, yaitu yang disebut dengan gerbek pabrik. Yang mengawali gerbek pabrik, bahkan itu pada saat itu menjadi metode perjuangan kaum buruh seluruh Indonesia. Kebetulan terjadi di PT Indoalum dan Cikarang Presisi. Nah, pada saat itu tanpa mobil komando, yaitu hanya modalkan toa, ya, hanya waktu itu masih bentuk HP pun masih bentuk SMS, hanya dengan modal SMS. Hari ini ada kawan kita yang terjolimi, kita perlu aksi, nah tanpa surat instruksi resmi. Nah, itulah yang melopori terjadinya gerbek pabrik yang dimulai tahun 2012 sampai periode hampir 2014-15, itu yang menambah keanggotaan sangat luar biasa banyak. Perubahan tentang komposisi kepengurusan itu terjadi di dalam periodenya Bapak Mas Rizal, karena pada saat itu di Rakernas ataupun di Munas 2011 itu ada perubahan ADRT. Itu memang itu salah satu usulan dari Bekasi, saya usulan dari Bekasi bahwa dengan komposisi maksimal 9 gitu. Nah, sehingga waktu itu kita sampaikan kan kayak kurang pas, maka sejak itu ADRT dirubah, yang tadinya di ADRT itu bahwa pengurus pimpinan cabang adalah sebanyak-banyaknya 9 orang menjadi sekurang-kurangnya. Di 2014 sampai 2019 itu ada penambahan bidang, itu pada periode 2014-2019. Nah, pada Muscap 2019 yang dimana saya terpilih sebagai Ketua Pimpinan Cabang, yang tadinya 7 bidang itu menjadi 8 bidang, tambah 1 bidang lagi. Nah, ini yang sudah memasuki fase. Nah, di 2019 ini fase-fase yang lumayan berat, khususnya di 2019. Kenapa? Karena dihantam lagi setelah fase dari PP 78, dihantam lagi pada posisi Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Omnibus Law. Sehingga kita para di Bekasi bisa berpikir bagaimana untuk menghadapi satu sisi kekuasaan yang sama sekali tidak berpihak kepada kaum buruh, termasuk dari aparat kepolisian dan segala macam. Maka harus ada upaya-upaya ataupun langkah-langkah bahwa hukum itu akan gugur oleh 3 hal. Yang pertama adalah dengan hukum itu sendiri, itu upaya untuk menggugurkan Omnibus Law. Terus yang kedua tentang kekuasaan. Tadi saya sampaikan tentang kekuasaan. Maka siapapun yang berkuasa akan membuat aturan ataupun merubah aturan itu dengan apa yang dia inginkan.
tidak ada cara lain untuk mendudukan hukum khususnya tentang omnibus law tadi, ya kita harus masuk ke arena politik. Supaya apa? Kalau kita bisa masuk ke arena politik, bisa setidaknya pemikiran kita itu adalah tentang merevisi undang-undang omnibus law, tentang kekuasaan itu sendiri. Dan yang ketiga, hukum gugur itu yang saya maksudkan tentang huru hara. Kenapa saya sampaikan selalu huru hara? Karena kalau kita bicara tentang sejarah, kita bicara sejarah Republik, bahkan Indonesia merdeka pun harus diawali dengan huru hara tentang peperangan oleh para pejuang NKRI, termasuk tadi tentang kerusuhan, tentang bagaimana 65 merubah Orde Lama menjadi Orde Baru, termasuk di kerusuhan Mei 1998 dari Orde Baru menjadi Orde Reformasi. Itu kan huru hara semua, dan termasuk gerbek pabrik dilakukan oleh kawan-kawan kita tadi, kan itu huru hara. Tapi artinya apa? Bisa menggunakan hukum, bahkan hukum bisa dikesampingkan dengan adanya huru hara. Nah itu aksi, maka bicara huru hara adalah aksi. Maka pada saat itu kita menekankan bagaimana kawan-kawan untuk kembali lagi menekankan bagaimana aksi-aksi. Kalau kawan-kawan ingat di Bekasi sangat fenomenal aksi-aksi kemarin. Begitu aksi daerah kita sampai tutup kawasan, bahkan termasuk kita mau ke Bandung, tutup tol Bandung segala macam. Nah, tapi setidaknya itu dilihat oleh penguasa untuk menggugurkan hukum itu sendiri dan tentang huru hara. Di Muscap 2024, di mana saya terpilih kembali lagi sebagai ketua pimpinan cabang 2024 sampai 2029, yang tadinya di 8 bidang saya tambahkan menjadi 9 bidang dengan dasar adalah karena dibutuhkan kita adalah bidang politik dan pekerja muda. Kenapa ada bidang politik dan pekerja muda? Karena tadi saya sampaikan bahwa kita perlu adanya bagaimana tentang pembentukan hukum melalui kekuasaan dan pekerja muda sebagai bentuk kader. Nah, untuk itu dalam komposisinya yaitu saya sebagai ketua, sebagai sekretarisnya adalah Bung Yayat Supriyatna, terus bendaharanya adalah Bung Kuswardi, wakabitnya itu ada 9. Kalau wakabitnya tadi 9, wakil sekretarisnya ada 10. Ya, kenapa wakabit 9 kok wakil sekretaris 10? Karena kenapa harus ada untuk bidang pasti ada 2 wakil sekretaris? Karena kita wilayahnya adalah kabupaten dan kota, maka kita bagi untuk ada wilayah kabupaten dan ada wilayah kota Bekasi, sehingga untuk khusus bidang advokasi emang kita butuhkan ada 2 wakil sekretaris. Itu untuk komposisi yang saat ini dari periode 2004 sampai 2029. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for you to make us strong. Saya sudah bicara dengan pimpinan partai ini. Saya siap membuat fakta integritas, saya tidak akan pindah ke partai.